Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita hadir dalam kegiatan launching podcast Mak Bicara Man Pangkajene dan Kepulauan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Alhamdulillah pada pagi hari ini senang rasanya saya Hairani selaku guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri Pangkep diberikan kepercayaan sebagai host pertama dalam podcast Mak Bicara Man Pangkep. Informasi bagi para pendengar bahwa podcast Man Pangkep itu mulai hari ini adalah episode 1 sekaligus launching. Kami juga informasikan bahwa kata Mak Bicara itu adalah akronim dari Mari Bincang-Bincang Ceria. Perlu juga kita ketahui bahwa kata Mak Bicara itu diambil dari bahasa Bugis yang berarti bercakap-cakap atau berbicara. Iya, pas. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan berbincang mengenai masalah madrasah di era digital. Telah hadir bersama kami di sini Bapak yang menjadi andalan kami, idola kami. Ya, yang pertama ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bapak Haji Muhammad Nurhalik SOS MA. Bagaimana kabar hadir nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Bapak Dr. Andas Haji Abdul Hafid HMA. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita langsung masuk inti Pak. Iya. Zaman sekarang ini di mana-mana sudah digitalisasi Pak ya. Termasuk dalam dunia pendidikan. Iya, tetapi untuk pertanyaan pertama Pak ya, saya mau tanyakan dulu kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pangkep. Iya. Mengapa harus Madrasah Aliyah Negeri Pangkajene dan Kepulauan? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep yang hadir pada kesempatan ini sebagai narasumber pada perdana launching podcast untuk Mak Bicara Man Pangkajene Kepulauan. Dan yang saya hormati host Ibu Haryani SPDI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan pertama ini. Sesuai dengan pertanyaan yang dilemparkan kepada kami, mengapa harus di Man Pangkep? Tentu saja kami mengacu kepada Man Pangkep itu kan sekarang sudah berbasis digital. Saya hubungkan dengan visi misi Man Pangkep itu ingin mewujudkan madrasah yang religius, unggul, berprestasi, berwawasan lingkungan dan berbasis teknologi. Sehingga dengan pertanyaan tadi, kenapa mesti di Man Pangkep? Ya tentu saya mulai di sana. Man Pangkep ini sudah berbasis teknologi. Di mana dari segi mulai dari proses pembelajaran di kelas itu kami sudah lengkapi dengan TV untuk berbasis teknologi. Anak-anak juga menggunakan, guru juga demikian. Perpustakaan juga sudah berbasis teknologi. Ya, anak-anak bila kalau tidak sempat masuk di perpustakaan bisa dia cukup melalui HP-nya dia bisa. Kemudian di ruang tamu kalau datang juga itu tidak perlu lagi tulis tanda tangannya seperti biasanya yang manual. Ya cukup dengan di sana kita sudah siapkan di ruang PTSP. Kemudian dari sisi mengapa Man Pangkep harus di Man Pangkep? Ya dari sisi gurunya. Guru yang mengajar di sini adalah semua yang sudah punya sesuai dengan bidang kompetensi yang mereka mengajarkan, dan memang diantaranya sudah ada yang meraih guru berprestasi bahkan sampai tingkat nasional. Kemudian siswanya juga
ya beberapa prestasi yang diraih anak kita. Saya tidak sanggup lagi hitung berapa jumlahnya kalau dari tahun ke tahun. Di tahun 2025 saja ini baru saja kita tadi habis upacara itu diterima oleh diserahkan oleh Bapak Kepala Kantor. Itu prestasi terakhir di 2025 itu di mana anak-anak kita juara 1 entertainment. Ya, untuk presener untuk siswa putri juara 1 tingkat nasional. Kemudian beberapa yang meraih prestasi di pencaksilat itu di tingkat provinsi. Nah, kemudian itu saya rasa barangkali terkait dengan mengapa harus di madrasah. Alhamdulillah. Kemudian saat sekarang ini persaingan semakin tinggi Pak ya. Nah, sebagai madrasah yang mempersiapkan generasi yang harusnya mampu bersaing di era digital ini, bagaimana Bapak mempersiapkan lulusan madrasah yang mampu bersaing di era digital? Silakan. Baik, terima kasih. Salah satu yang bisa kami persiapkan untuk mampu bersaing seperti itu tentu saja kembali dulu ke persiapan infrastrukturnya. Ketika infrastruktur itu terpenuhi, maka insya Allah kita akan bisa mampu. Nah, selama ini kita mengupayakan dari segi infrastruktur, misalnya kami mengadakan komputer, ya laptop, itu semua itu kan ada hubungannya dengan. Kemudian dari sisi wifi ini kita koneksi internetnya itu bagus. Nah, itu kita memang mencoba untuk mengumumkan semua itu untuk mempersiapkan Pangkep ini bisa ke depan lebih baik. Dengan kata lain bahwa tentu kita mempersiapkan dulu infrastrukturnya, kemudian bagaimana sumber daya manusianya di dalamnya yang mampu mengembangkan itu sehingga lulusan insya Allah mampu bersaing. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya beralih ke Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep. Sama, mengapa harus madrasah Pak? Ya, terima kasih banyak. Ini waktunya cukup bagus sekali dan tempatnya sudah semakin nyaman untuk kita berbicara. Bicara ini kan sesuatu yang harus kita ungkapkan adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Nah, kenapa harus di madrasah? Madrasah di era teknologi, di era digital sekarang ini, saya mengatakan hampir 70% pikiran orang tua, masyarakat pada umumnya, dia menggiring anaknya untuk masuk di madrasah. Betul sekali. Kenapa? Nilai tambah dari madrasah itu sendiri itu sangat tidak sama dengan sekolah-sekolah umum. Mohon maaf kepada sekolah umum. Kenapa madrasah kita itu jam mengajar untuk pelajaran agama sendiri itu cukup tinggi, cukup banyak. Bahkan lebih banyak pelajaran agamanya daripada pelajaran umumnya. Inilah yang mungkin kalau orang di Pangkep ini biasa lihat ada spanduk, ada yang besar-besar terpampang di pinggir jalan besar itu foto saya dengan seorang pengawas bahwa lebih baik masuk di madrasah. Itu kan suatu pengakuan sebenarnya bahwa madrasah itu di era digital ini tidak main gitu. Memang akan gurunya mumpuni semua ilmunya, mau menampilkan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat, khususnya orang Islam. Bahwa ketika orang tua memasukkan anaknya di madrasah, itu sesuatu yang bukan kesia-siaan, tetapi sesuatu yang mutlak, dan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Sebagai idaman setiap orang tua begitu. Ya. Ini tadi terkait ketertarikan Pak ya, para orang tua cenderung ke madrasah. Nah, kalau begitu kita perlu tahu sepertinya bagaimana peran penting madrasah dalam dunia pendidikan. Ya, peran pentingnya madrasah dalam dunia pendidikan itu sangat jelas. Madrasah dengan yang bukan madrasah. Madrasah ini kan bahasa Arab ya. Iya, ya, betul, sekolah. Betul sekali. Ya, ketika bicara madrasah, maka itu jelas pendidikan orang Islam. Betul. Begitu mendekatkan sekolah, itu bicara umum. Betul. Nah, ketika kita bisa madrasah memberikan sesuatu yang kepastian kepada masyarakat bahwa ketika saya memasukkan anak saya ke madrasah itu ada nilai tambah, ada nilai positif. Sering orang mengatakan bahwa, dan ini tanda kutip bahwa ini sebenarnya
kurang bagus, kalau orang mengatakan masukkan anak di madrasah, masukkan anak di pesantren, itu ibarat perbengkelan. Masukkan di bengkel. Itu kan salah. Itu salah. Tetapi ketika kita memanfaatkan itu juga ada betulnya, karena pendidikan agama itu bisa memperbaiki sesuatu yang rusak menjadi baik. Ya. Boleh dikatakan madrasah ini bisa menjadi workshop, bisa menjadi tempat perbengkelan, memperbaiki sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Jadi madrasah di sini berfungsi ganda. Orang baik masuk di sini, anak-anak yang baik akhlaknya masuk sini bisa menjadi tambah baik. Anak-anak yang masuk di sini akhlaknya kurang bagus bisa menjadi bagus. Jadi dia menggunakan nanti motto itu, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Inilah yang mungkin bisa dikembangkan di madrasah, bahwa ketika anak-anak itu masuk di madrasah adalah sesuatu yang sangat-sangat positif, bahwa negara ini butuh orang yang akhlaknya baik. Meskipun negara ini butuh orang yang pintar, tetapi negara ini lebih butuh orang yang paling bijaksana dalam mengelola ilmu pengetahuan agar tidak disalahgunakan ilmu itu. Dengan madrasah itulah jadi basicnya menjadi anak-anak itu yang akhlaknya baik. Masya Allah. Iya, kalau tadi kita berbicara tentang madrasahnya ini, kemudian dari segi gurunya nih Pak ya. Tadi disampaikan bahwa madrasah itu dengan sekolah umum itu berbeda. Kira-kira kalau dari segi gurunya, apakah peran guru madrasah juga berbeda dengan guru sekolah umum? Ya, terkait dengan peran guru madrasah dengan sekolah umum, kalau saya secara pribadi dan kedinasan itu sangat berbeda. Berbeda. Peran mereka sangat berbeda. Kalau yang ada di guru umum itu, dia bisa melihat hanya satu sisi dia. Wah, saya kan guru matematika, saya kan mapel biologi, saya kan mapel fisika. Dia terkadang melupakan bahwa di dalam diri dia itu ada sesuatu yang harus dia bawa, yaitu akhlak, akidah di tengah-tengah anak muridnya. Tapi kalau di madrasah dia tidak. Lebih dari itu, dia berfungsi ganda. Ketika dia belajar, dia mengajar, guru matematika misalnya di madrasah. Ketika terjadi sesuatu yang dia ingin, kadang-kadang manusia itu kan seperti mobil, kadang-kadang mau lari ke kanan masuk di got, dialihkan kembali setirnya lagi, dikembalikan setirnya ke tengah-tengah, terus supaya dia fokus. Nah, ketika guru-guru di madrasah itu yang mengajarkan umum umpamanya, tapi ketika dia mau melakukan suatu pelanggaran, langsung dia sadar, loh saya ini kan guru madrasah, bukan guru umum di sekolah umum gitu. Langsung dia tersetir kembali, dia banting setir kembali lagi. Itu hebatnya kalau guru-guru madrasah, makanya dia berfungsi ganda. Membawa nama madrasah di sini, dia membawa sebagai guru mapel. Taruhlah guru bahasa Inggris, bahasa daerah, guru biologi. Tapi dia tidak mau menyimpang hanya satu status itu sebagai guru biologinya. Tapi dia mengatakan, saya juga guru madrasah ini. Dia di madrasah aja. Jadi selalu agamanya juga muncul terdepan di situ, bahwa saya sekolah mengajar di sekolah agama. Betul. Jadi guru-guru ini memang betul-betul luar biasa menurut saya di madrasah ini, madrasah aliyah khususnya, karena memang guru-guru profesional dalam bidangnya. Dan memang apa yang diajarkan itu saya pikir tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, insya Allah. Jadi dia mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan dia. Meskipun guru umum, mata pelajaran umum, tapi diintegrasikan terus. Seolah-olah ada tali kalau mau belok ditarik lagi, ya supaya ada benangnya yang bisa meluruskan dia ketika dia mau bengkok. Iya, betul sekali, Bapak. Baik, kita kembali ke era digital, Pak ya. Menurut Bapak kira-kira tantangan dan peluang yang dihadapi guru-guru madrasah ini di era digital itu seperti apa, Pak? Ya, hari ini di era digital ini, tantangan seorang guru madrasah aliyah itu tidak ada lagi guru madrasah yang tidak mampu menggunakan IT. Ini era digital, betul sekali. Bukan daerah zaman purba. Ini sudah setiap hari ini berputar. Dulu komputer itu mungkin RAM-nya cuma 1. Sekarang ini sudah harus 4, sudah harus 8.
kapan dia mau bertahan dengan RAM yang dimiliki, maka dia ketinggalan gitu. Dia lobet dulu, lambat loading dia. Nah, guru-guru juga begitu. Saya minta di era digital ini, guru madrasah aliyah itu harus mampu bersaing secara global. Ya, dia harus menunjukkan bahwa ini loh saya guru madrasah, saya mampu mengoperasikan IT apapun dia. Mau laptop apapun dia, secanggih apapun itu namanya elektronik, dia mampu mengoperasikan. Sehingga murid-murid apa yang disampaikan oleh kepala madrasah tadi bahwa madrasah ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam alat-alat yang memasuki era digital ini. Mau saja bertamu di madrasah ini tidak perlu bawa surat, cukup bicara saja di depannya PTSP sudah bisa terdaftar, bisa diterima. Anak-anak mau baca buku tidak usah masuk di perpustakaan, kok tidak mau tinggal buka HP-nya loh. Nah, HP sekarang kan secanggih apapun itu, yang penting ada kotanya. Ya bisa mereka membuka. Soalnya HP secanggih apapun juga kalau kotanya juga enggak bisa bikin apa-apa. Nah, ini menjadi tantangan guru-guru di sini agar mampu mengarahkan anak-anak itu. Bagaimana madrasah kita ini daya tariknya cukup tinggi sekali karena penerimaan tahun ini kan ada 300 lebih, 308 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit, cukup bergensi itu penerimaannya. Nah, tinggal bagaimana orang tua mengetahui bahwa di madrasah ini penuh dengan sumber daya manusianya, kemampuan madrasah ini untuk menerima anak-anaknya maju di daerah digital itu, mau baca buku tinggal buka HP saja. Tidak perlu lagi manual, kita datang di perpustakaan, cari buku satu-satu. Dia bisa buka loh di buku di HP-nya itu. Buku apa yang dia mau baca? Guru bahasa Arab apa yang dia mau buka? Modulnya mana? Dia buka saja. Siapa pengarangnya itu mata pelajaran mapel bahasa Arab? Dia buka. Ibu Hairani tidak usah lagi repot-repot, anak-anak tinggal dipacu dia. Coba cari buku ini, namanya ini di perpustakaan, buka HP-nya masing-masing, ada. Dan sehingga madrasah insya Allah guru-guru akan mampu bersaing dengan dunia manapun juga. Meskipun mereka tidak bisa membanggakan bahwa seperti kodok dalam tempurung, di bawah tempurung, tapi sesuatu yang baik itu adalah orang yang berada dalam lingkungan ini tapi tidak buta dengan dunia luar. Guru-gurunya itu memang mumpuni di Madrasah Aliyah Negeri Pangkep ini. Saya kira begitu Bu Herani. Betul-betul menantang Pak ya, jadi menjadi guru madrasah. Nah, saya pun sebagai guru madrasah nih Pak ya, berdasarkan tantangan yang disampaikan tadi, bagi dong solusinya Pak. Solusinya agar kami ini jadi guru dapat menghadapi tantangan itu. Solusinya adalah guru jangan pernah berhenti belajar. Guru jangan pernah berhenti melihat dunia luar. Guru jangan pernah puas apa yang dimiliki. Itu solusi. Nah, semakin kita membaca sesuatu, guru jangan pernah mudah menyalahkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Contoh, guru ini sama-sama guru bahasa Arab. Contoh, sama-sama guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab yang satunya, yang kita punya teman partner itu, ternyata ada ilmunya lebih dari itu. Kita tahu itu, dia lebih tinggi. Kita tidak boleh gengsi bertanya dari mana asalnya, dari mana ilmunya, dari mana. Kita belajar. Kalau bahasa Inggris ada grammarnya, bahasa Arab juga begitu. Dan bahasa Arab itu adalah sesuatu yang paling enak dipelajari menurut saya. Meskipun saya tidak ahli dalam bahasa Arab, tetapi apa tulisannya itu artinya begitu. Lain dengan bahasa Inggris kan. Orang yang tidak tahu bahasa Inggris parah sekali. Karena lain tulisannya, lain bacanya itu. Itu yang saya kurang paham saya. Tapi kalau bahasa Arab enak. Kalau bilang aina, man, itu sudah jelas. Di mana, siapa, sudah jelas itu. Tidak bisa disalah-salahkan kalau bahasa Arab, itulah hebatnya. Jadi solusinya tuh guru jangan pernah puas dengan apa yang dimiliki. Insya Allah dia akan menjadi guru yang hebat untuk selama-lamanya sampai dia menutup profesi dia sebagai guru. Baik, menarik sekali. Satu lagi Pak. Apa? Terkhusus di Pangkep ini kan banyak madrasah Pak ya. Bagaimana Bapak melihat Kabupaten Pangkep dengan banyaknya madrasah yang ada di kabupaten ini? Ya, itu namanya madrasah, kita harus dukung. Nah,
Di madrasah, di Kementerian Agama itu kan mengenal namanya pendidikan 3 dimensi. Iya, betul. Ya, anak-anak tidak harus mutlak di dalam ruangan belajar Iya. yang penuh dengan AC, tapi kan anak-anak itu kadang-kadang gurunya harus membawa dia ke ruang terbuka. Iya, ke lapangan. Mau lapangan, ruang lapangan terbuka, Iya. apa di bawah pohon, apa di pinggir laut, atau di tengah-tengah hutan, boleh, silakan, itu tinggal kreasinya. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa ketika anak itu belajar di tempat seperti itu kan tidak logis, tidak masuk akal, tidak etika, Iya. tidak nyaman. Orang kaya dengan orang miskin, orang kaya tidak boleh mengklaim dirinya bahwa orang yang miskin itu tidak nyaman, tidak enjoy hidup di bawah pohon gitu. Iya, betul sekali. Tergantung kesyukuran orang, tergantung perasaan ini. Iya, iya. Ya, saya tidak boleh mengatakan saya lebih nyaman saya karena ruangan saya ber-AC. Anak-anak itu diajar sana gurunya tidak pakai AC. Belum tentu. Tanyakan sama mereka, puas enggak dengan kegiatan seperti itu? Iya, iya. Ada orang yang seperti burung, dia masukkan dalam sangkar, dikasih makan tiap hari, tapi dia dimarah-marahi. Burung itu didatek dia punya kepala. Akhirnya dia tidak merasa nyaman, tidak puas. Betul. Tapi burung yang berkicau di luar, yang tidak ditahan dengan sangkar, tidak dikunci sangkarnya, dia mengatakan, wah ternyata saya nyaman di sini. Inilah dunia pendidikan sekarang ini yang harus kita apresiasi. Bagaimanapun modelnya, orang Kementerian Agama harus mendukung. Dengan berdirinya madrasah-madrasah yang ada, kita selalu mensupport, dan kita akan terbitkan izin operasionalnya ketika itu sudah layak mendapatkan izin operasional minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun dia berdiri dengan siswa minimal 10 orang satu kelas, apalagi kalau sudah 20, 30, saya pikir sudah layak diberikan apresiasi. Dan ini sesuatu yang menggembirakan bahwa di tempat lain belum tentu berdiri SD, belum tentu berdiri TK, tapi kita berdiri RA, berdiri mis madrasah ibtidaiyah swasta. Orang tua masyarakat mau semua memberikan nama madrasah swastanya, terserah dia maunya apa, tapi itu berada dalam pembinaan Kementerian Agama, dan itu suka membanggakan Ibu Heren ya. Iya. Kesimpulannya bahwa kalau madrasah tumbuh di Kabupaten Pangkep ini, insya Allah Kabupaten Pangkep ke depan bisa menjadi kabupaten yang lebih religius. Iya, Dan saya kira itu sejalan dengan visinya Pak Bupati. betul sekali ya. Kita Pangkep juga hebat hebat dan religius. Iya, semoga Insya Allah. harapan kita. Nah, kembali ke era digital Pak ya. Digitalisasi ini seperti ibarat 2 mata pisau. Di dalamnya ada manfaat, tetapi tidak sedikit juga yang memberikan ancaman di hadapan kita. Nah, saya kembali dulu ke Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pangkajen dan Kepulauan. Kira-kira bagaimana nih Pak strategi yang dilakukan oleh madrasah untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar? Baik, terima kasih. Terkait dengan mengantisipasi masalah itu, kembali tadi yang saya sampaikan bahwa pertama harus memang perlu ada perbaikan infrastruktur. Ya, karena kalau itu sudah disiapkan, maka yakin bahwa itu akan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, perlu pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Ini juga memang perlu, karena di samping memang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka, keterampilan mereka, ini salah satu bagian daripada terkait dengan ini. Kemudian di balik itu juga perlu ada memang evaluasi, monitoring dan evaluasi, sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Bahkan lebih dari itu perlu ada namanya platform digital, platform digital supaya bisa kita antisipasi hal-hal seperti itu. Saya rasa itu mungkin dari saya. Iya, saya ke Bapak akan kemenak lagi terkait juga dengan Sampai waktunya jam berapa? Era digitalisasi. Sedikit lagi Pak ya. Nah, kita juga mau tahu nih Pak ya, dari madrasah ini bagaimana kira-kira menurut Bapak cara peningkatan kualitas pendidikan di madrasah dengan memanfaatkan teknologi? Ya, cara untuk meningkatan
di madrasah itu, pertama, setiap guru yang ada di madrasah sendiri tidak boleh, saya katakan tadi, tidak boleh tertutup dengan dunia luar. Iya. Yang kedua, setiap pelatihan-pelatihan yang menyangkut masalah mata pelajaran tertentu yang diadakan oleh Kementerian Agama, diupayakan jangan pernah diikutkan orang yang bukan jurusannya itu. Dulu-dulu itu kan kadang-kadang ada panggilan workshop, bukan mata pelajaran yang bersangkutan yang pergi, orang lain yang pergi. Ini kan tidak connect ini. Jadi ke depan itu memang ini yang difokuskan gitu lah. Kalau dia memang orangnya A yang harus berjalan ke garis ini, itu juga yang ditujukan. Kenapa selama ini tidak nyambung? Karena bukan orang yang ahlinya yang melaksanakan tugas itu. Sementara kita kan biasa berkoar-koar. Dalam Al-Quran dikatakan barang siapa yang mengerjakan bukan ahlinya. Kata Allah, tunggu kehancurannya. Kita dikatakan tidak akan hancur, tapi kita disuruh menunggu, tinggal menunggu. Jadi di negara ini, di madrasah ini, di kementerian ini, kapan dikerjakan yang bukan ahlinya, artinya bukan jurusan dia. Guru bahasa Arab yang pergi guru bahasa Inggris, guru biologi yang pergi guru fisika. Maka tidak usah tunggu kebaikannya, maka kata Allah tunggu kehancurannya. Nah ini yang kita mau luruskan untuk meningkatkan ini semuanya harus dikerjakan oleh orang yang memang betul-betul yang melakoni pekerjaan itu. Guru mari sibuk dengan guru mata pelajarannya masing-masing. Jangan urusi sibuk dengan mata pelajarannya orang lain yang bukan mata pelajaran kita. Insya Allah madrasah aliyah kita akan temukan jadi madrasah aliyah yang membanggakan Kabupaten Pangkep, khususnya lebih-lebih untuk Kementerian Agama di masa-masa yang akan datang insya Allah. Closing statement Pak, harapan Bapak selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep terhadap siswa madrasah dan guru madrasah. Ya, saya mau mengatakan bahwa bangga dengan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pangkep ini dengan penerimaan siswa yang sangat-sangat signifikan menurut saya, 308 orang yang diterima tahun ini. Mudah-mudahan ke depan Pangkep dengan fasilitas yang mungkin semakin nanti ke depan semakin bagus, ditambah ruang kelasnya. Mudah-mudahan bukan lagi 308, tapi bisa menjadi 450 seperti yang ada di MAN Makassar, MAN 2 Makassar. Itu sudah di atas 300 lebih diterima. Kalau tidak salah 450 sekitar itu. Jadi insya Allah MAN Pangkep saya mengatakan bahwa menjanjikan menjadi pendidikan yang termaju di Kabupaten Pangkep insya Allah. Demikian. Baik. Demikian tadi perbincangan kami bersama dua narasumber yang telah memaparkan bagaimana madrasah di era digital. Semoga dapat menjadi referensi bagi guru madrasah khususnya di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas kesediaannya bersama kami dan semoga kedepannya kita bisa hadir kembali dengan topik yang lebih menarik lagi. Insyaallah. Terima kasih kepada tim dan host. Itu jangan dilupa bahwa Madrasah Aliyah itu satu-satunya pendidikan di Indonesia yang diberikan surat keputusan bersama tentang pendiriannya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Itu luar biasa. Makanya luar biasa Pak ya, insya Allah. Harapan kita insya Allah madrasah semakin hebat ke depannya. Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar setia podcast Mak Bicara Man Pangkep. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.